Halo, selamat malam pemirsa. Eh, Hari ini saya ketemu dengan dua orang hebat. Yang pertama Pak Agung Prasetyo Utomo, dan terakhir tadi saya ketemu dengan calon investor saya yang akan menanamkan modalnya di Manado. Nah, tema sekarang yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menggait investor dengan modal kepercayaan. Ini sudah terbukti dari dua orang yang saya temuin hari ini. Jadi kita selalu jika berusaha, masalah klasiknya adalah kita merasa tidak pernah punya modal, ya, tidak pernah punya modal uang, ya, dan kita menunggu sampai modal itu cukup. Namun sampai kapanpun, ya, akhirnya modal itu tidak pernah bisa cukup. Saya belajar dari Mas Agung tadi bahwa beliau memulai usaha itu dari sejak beliau masih kuliah di ITS sampai kemudian beliau bekerja di sebuah perusahaan otomotif nasional. Yang menarik dari Pak Agung ini adalah beliau bisa memiliki berbagai macam bisnis dengan modal yang relatif kecil. Beliau bisa menggait puluhan bahkan ratusan investor untuk menanamkan modal di bisnisnya. Saya juga pernah bekerja di satu perusahaan properti, ya, meskipun itu hanya beberapa bulan. Dan di perusahaan itu saya mendapati bahwa perusahaan itu besar karena dia memiliki banyak sekali investor. Bayangkan, ya, perusahaan itu mempunyai 2.500 investor yang sudah percaya menanamkan modalnya, dan masing-masing investor itu rata-rata menanamkan minimal 2,5 miliar untuk proyek propertinya satu lokasi. Ya. Nah, kebetulan saya memang tertarik untuk belajar mengenai orang-orang hebat itu, dan tadi, ya, alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Agung, ya. Pak Agung banyak cerita bagaimana cara beliau, ya, menggait investor. Dan persis seperti dugaan saya bahwa orang-orang yang bisa menggait investor adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang cukup matang, ya. Memiliki pilihan-pilihan hidup yang juga cukup matang juga, dan bisa menahan godaan, ya. Ingat bahwa kita mungkin tidak bisa tergoda apabila kita miskin, tapi apakah kita bakal tergoda kalau tiba-tiba ada uang miliaran masuk ke rekening kita? Pertanyaannya itu. Dan orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang meskipun uang masuk ke rekening mereka miliaran bahkan triliunan, mereka tidak terbersit sedikit pun untuk mengambil yang bukan haknya, ya, mengambil yang bukan haknya. Dan rata-rata mereka memang mempunyai personal track record yang bagus. Saya di dalam training saya selalu mengatakan bahwa tidak masuk akal Anda tidak punya modal jika Anda adalah orang baik. Tidak masuk akal jika Anda adalah orang baik dan Anda tidak dipertemukan dengan modal. Kalau kita sudah bekerja di sebuah perusahaan minimal 10 tahun, tentunya Anda memiliki teman yang percaya dengan Anda 10 orang atau bahkan lebih, minimal 10 orang saja. Nah, kemudian ketika Anda memulai berbisnis, Anda
kekurangan modal, lalu Anda akan mencari 10 orang itu. Siapakah dari 10 orang itu yang dapat membantu Anda? Itulah sebenarnya teman sejati Anda. Dan itu sebenarnya adalah personal record Anda. Ya. Nah, di awal-awal saya dulu keluar dari kerja, saya sudah membangun personal record di klien-klien saya. Dan terbukti ketika saya itu keluar kerja, klien saya yang dulu di tempat saya bekerja yang kasihan dan memberikan modal kepada saya. Artinya apa? Artinya selama bekerja saya bisa memuaskan mereka. Nah, rata-rata orang pegawai mengatakan atau karyawan berkata, saya mau buka usaha tapi saya nggak ada modal. Padahal beliau mungkin sudah bekerja 10-15 tahun. Masa nggak ada 10-15 tahun Anda kenal dengan orang yang baik, yang modalnya lumayan ya, dan bersedia meminjamkan modal kepada Anda ya, kecuali kalau Anda selama ini memang tidak menabung yang namanya personal track record, tidak menabung yang namanya budi, sehingga ketika Anda butuh modal, Anda tidak bisa menarik budi itu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang hebat yang seperti Pak Agung ini. Beliau menanam budinya sudah banyak, kemudian pertemanannya juga sudah banyak, sehingga ketika beliau membutuhkan satu usaha, orang berbondong-bondong pengen menanamkan uangnya kepada beliau. Ya, orang berbondong-bondong pengen menanamkan uang kepada beliau. Karena beliau apa? Beliau keuangan transparan ya, bahkan bisa dicek. Dan yang paling utama adalah beliau mendahulukan kepentingan investor daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu satu konsep yang gampang diomongin tapi susah dilakukan. Dan saya sendiri pun belum tentu saya bisa seperti Pak Agung. Ya, saya bisa jadi ketika tiba-tiba hari ini puluhan miliar masuk ke rekening saya, di dalam hati kecil saya ini ada setan yang menggerogoti logika saya untuk memuaskan kehausan saya terhadap keinginan yang terpendam. Oh, ini uangnya investor. Nggak apa-apa lah, saya belikan Harley Davidson, sebuah motor yang udah saya inginkan dari sejak lama. Harga cuma berapa? 300 juta lah. Kalau ada 10 miliar saya ambil 300 juta, nggak apa-apa lah, nggak ada orang yang tahu. Saya bilang untuk DP ruko lah gitu ya. Tapi once kita melakukan itu, sekali kita melakukan itu, maka reputasi kita, personal record kita hancur lebur. Nah, ini yang menarik ya. Bagaimana bisa menahan keinginan sesaat sekarang karena kita mempunyai visi yang lebih jangka panjang. Pak Agung selalu bicara bahwa beliau berusaha untuk mengembalikan uang yang ditanam investor terlebih dulu daripada beliau memetik keuntungan buat dirinya sendiri dan manajemennya. Nah, itu yang sangat-sangat berat. Ya, iman kita ada di situ. Ya, kita sholat tiap hari, kita zakat, kita berdoa, kita nggak karu-karuan adalah untuk menahan diri kita supaya pada saat godaan itu datang, yang namanya uang deras masuk ke rekening kita, masuk ke rekening perusahaan kita, ada orang deras menanamkan uang ke kita, kita tidak menganggap itu adalah sebagai uang kita. Kita tidak menganggap itu sebagai pemuas kebutuhan pribadi kita. Nah gitu.
ya banyaklah yang kemudian baru dititipin sebentar uang dari investor, nggak dibelikan sesuai dengan fungsinya, malah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Ya itu. Dan sikap profesional itu yang memang penting. Jadi basisnya menarik investor itu adalah memang dari personal trust dulu yang kita bangun, kemudian kita bikin networking secara baik, kemudian yang paling penting adalah Pak Agung tadi juga menunjukkan satu sistem laporan keuangan yang berbasis IT yang bisa dilihat real time oleh para group of investornya, oleh grup investornya yang menanamkan modal kepada beliau, ya real time. Ya, ini juga menjadi inspirasi ke saya dan memang sudah saya lakukan di Bakso Bom. Untuk paket investasi investor itu kami membuat laporan keuangan yang real time juga dilengkapi CCTV, sehingga investor itu bisa tahu kapanpun omset, bisa tahu kapanpun kondisi toko, itu bisa dicek. Nah itu salah satunya, ya. Dan hebatnya lagi itu mulai dari benar-benar dari nol, kemudian itu close relationship, artinya tidak nerima orang yang nggak kenal. Jadi investornya nggak kenal, nggak diterima kecuali ada referensi. Itu pun sudah banyak. Apalagi kalau menerima investor yang sifatnya terbuka, udah pasti banyak sekali. Ya cuma Pak Agung mungkin memilih untuk menseleksi investornya, yaitu investor yang beliau lihat ekspektasinya itu masih dapat beliau puaskan. Nah itu yang penting. Ya karena kan ada tipikal investor itu yang macam-macam ya. Ada yang pengen menanamkan usahanya, menanamkan uangnya asalkan lebih tinggi dari deposito, beliau sudah mau. Ada yang pengen langsung memetik panen, ada yang mau tahan long term, ada yang ngerti yang namanya marketing investment itu butuh waktu, ya. Bahwa marketing investment itu juga penting, branding investment itu penting. Jadi selain uang, ya, Mas Agung tadi juga bercerita tentang derajat kesepahaman, ya, antara dia dengan investornya. Kalau investornya itu mungkin uangnya banyak, tapi ngomongnya nggak nyambung, ya nggak akan diterima sama dia. Nah itu juga penting. Jadi ketika kita pengen menjual konsep bisnis kita kepada investor, jangan buru-buru senang kalau ada investor yang tertarik. Karena belum tentu yang tertarik itu cocok sebenarnya jadiin sebagai investor kita. Kalau investor itu tidak cocok secara pemikiran, strategi kita, visi kita, tidak kongruen antara pemahaman apa itu produk, apa itu marketing, apa itu branding, apa itu distribusi, dan tidak nyambung industrinya, ya, tidak paham, ya, itu nanti rawan terjadi konflik gitu, ya. Dan ini cukup menarik gitu. Jadi beliau juga sangat rapi di dalam sistemnya, beliau juga sangat rapi di dalam keuangannya, dan yang paling penting aspek-aspek legal dia juga beliau perhatikan, aspek perpajakan juga beliau perhatikan. Jadi ya sebenarnya hari ini saya banyak menimba ilmu dari Pak Agung Prasetyo Utomo dari APU Corporation ini, ya. Semoga amalnya Pak Agung, ya, untuk menularkan ilmunya dibalas dengan semakin banyak keberkahan kepada beliau. Itu sharing saya. Semoga teman-teman dapat mendapat poinnya, ya, bagaimana menggait investor untuk bisnis Anda semuanya. Nah, demikian juga langsung akan saya praktekkan, ya, bukan akan hanya saya simpan kemudian besok lupa, tapi
nanti ya sampai di rumah, kebetulan saya lagi di taksi di rumah, udah mulai akan saya rancang bagaimana saya bisa mendapatkan investor yang menguatkan bisnis saya. Ya, sekali lagi terima kasih dari Pak Apu ilmunya ya. Juga pada teman-teman semua yang sudah respon ya terhadap sharing saya ini. Semoga teman-teman juga mendapat satu poin, dan yang paling penting teman-teman bisa melaksanakannya ya, tidak cuma mendengarkannya saja, tapi juga teman-teman bisa action langsung ya, langsung cari investor, langsung bikin proposal bisnis ya, langsung kontak teman-teman Anda yang Anda percayai ya. Dan semoga impian-impian Anda untuk memiliki bisnis yang Anda impikan bisa terwujud dengan segera. Ya, jadi yang namanya tanpa modal itu adalah bisnis tanpa modal itu adalah bukannya tidak mungkin, tapi mungkin sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.